Namun ayam manusia nu datang ke dia masa nyokot banda aing pusaka aing modar ku aing. Bejakeun ka saha wae ulah ganggu kampung aing. Gorowe tulisah. Sudah terima kasih. Tulisah. Apa pantas kenal tuh di Bayun. Oh numpak aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kembali kami hadir di kesempatan hari ini. Kami bersama Ki Jamrong, yang mana Anda sudah mengenalnya, adalah sosok petualang goib, dan video-videonya sudah banyak Anda tonton di channel Malam Mencekam. Sobat kali ini saya dan tim berada di sebuah daerah yang cukup jauh dari kota Bandung, tepatnya di daerah Kabupaten Bandung, Desa Ciluluk, Kampung Growek, Cimugeyon. Nah, mungkin sobat belum mengetahui bahwa di daerah sini konon kabarnya banyak kisah mistis. Di antaranya terdapat pesugihan, kemudian sosok-sosok yang besar, kemudian tempat untuk mendohirkan pusaka-pusaka goib. Banyak sekali yang bisa ditemukan di daerah sini, khususnya untuk Anda yang bisa melihat tentunya ya. Kesempatan ini Ki Jamrong akan bercerita dan memberikan informasinya mengenai apa saja yang terjadi di daerah Growek ini. Baik, sebelum kita mulai sobat, saya ucapkan banyak terima kasih atas supportnya untuk subscribe, like, komen, dan share. Untuk Anda yang memiliki kisah-kisah mencekam dan horor, silakan menuliskan kepada Gmail kami, malammencekamstory@gmail.com. Baik, kita menuju ke Ki Jamrong. Assalamualaikum Ki Jamrong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Gimana Ki di masa PPKM? Aki jalan-jalan kemana aja Ki? Ya kalau jalan-jalan sih setiap hutan, setiap danau, setiap kali, setiap buah itu sering. Oh, meskipun dalam keadaan pandemi ini ya Ki ya? Iya. Oke. Baik Ki, Aki beberapa hari kemarin mengajak kami dan tim untuk menelusuri daerah ini Ki. Sepertinya ada yang aneh di sini Ki ya, ada yang antik. Bisa diceritakan Ki? Di sini tuh emang banyak yang kejadian aneh tuh, banyak di sini tuh. Ada seperti dulu ada di sini ada yang pedohiran, barang-barang pusaka, makhluk-makhluk gaib juga di sini juga banyak. Seperti siluman ular, siluman monyet juga ada, banyak sih. Banyak ya? Iya. Jadi untuk ilmu kebal atau apa segala macamnya bisa di sini Ki? Di sini bisa, kalau kita mau sih boleh aja. Tapi itu harus ada penuntun, ya sebutnya ya kuncen lah. Iya. Aki bisa bercerita Ki mengenai kejadian mistis di daerah sini Ki? Kejadian di daerah sini tuh emang banyak memang banyak kejadian dan seperti pedohiran dulu pernah gagal. Itu dikarenakan di sini ada barang satu pusaka yang namanya tuh cakra. Itu orang tuh dikejar-kejar sama cakra, lari, udah nggak balik lagi. Terus beberapa tahun kemudian ada lagi yang datang, dulu pernah. Itu yang namanya Bokor udah pernah diangkat sama orang, tahu orang mana, dia udah girang, senang banget, dibawa ke rumahnya. Tapi beberapa hari kemudian orang-orang itu datang lagi ke sini dikarenakan barang tersebut hilang. Berarti balik lagi ke sini. Jadi yang ngambil barang di sini tuh kalau di luar orang daerah Growek ini nggak mungkin bisa. Oke Ki, mungkin Aki bisa beritahu kepada penonton ada apa saja di sekitar Aki di sini? Di sini yang di keliling saya ini emang banyak juga ya makhluk-makhluk yang lagi ngeliatin kita, banyak ya, seperti
Ya ular juga ada, pocong ada, nenek-nenek, kakek-kakek, maung juga ada, banyak. Ya banyak lah, banyak. Sosok yang paling ditakuti di sini apa? Yang ditakuti di daerah sini tuh, yang dia kepercayaan orang sini tuh, yang sangat disegani itu namanya tuh Nyi Antang, yang sangat disegani oleh masyarakat di sini. Makanya kalau orang-orang ke sini tuh kalau malam tuh biarpun asli orang sini jarang-jarang yang berani. Emang orang itu Nyi Antang tuh emang orangnya baik. Tapi kalau kita punya tujuan jelek itu mengeluarkan aura yang sangat dahsyat kalau di sini. Jadi nggak sembarangan orang. Sosoknya Ki seperti apa? Sosoknya tuh perempuan, pakaiannya tuh warna gading, bawahnya kain batik, tapi udah kucel. Pakai selendang warna kuning yang sekarang kelihatan itu. Ada di sekitar ini? Iya, ada di sekitar ini. Berarti sebelumnya Aki sudah minta izin dulu Ki ya? Ya kita kesini tuh nggak sembarangan. Kita ini minta izin dulu sama yang sesepuh di sini. Sesepuh di sini kebetulan memperbolehkan. Baik Ki. Ki, mungkin banyak ceritanya atau kisahnya. Kita ingin dengarkan kisah pendohiran dulu Ki di daerah sini. Apa yang pernah terjadi Ki? Di sini tahunnya tahun berapa saya kurang jelas ya dulu tuh. Di sini tuh ada pendohiran dan emang waktu itu dia nampak udah dibilang bisa diangkat lah, udah bisa diangkat. Dari atas sebelah mata air itu ada serangan dulu tuh seperti api. Yang kedua kakek-kakek bawa golok. Yang ketiga itu seperti cakra itu melingkar, muter malah nyamber. Jadi orang semuanya gagal pada kabur. Itu yang ke-1. Yang keduanya pernah ada kejadian yang pendohiran juga di sini, ada sampai kabur mulat-marit, belum apa-apa, belum lama begitu bakar kemenyan, belum lama udah pada kabur di sini. Yang datang itu sebangsa ular besarnya lumayan di sini pernah. Terus pernah ada lagi yang orang mau bertapa di sini, mau ceritanya mau ngambil cakra itu. Yang penunggu di sini itu yang namanya Nyi Antang itu nggak boleh barang tersebut dibawa orang-orang luar daerah sini. Nyi Antang itu langsung bertindak kabur lagi. Jadi di sini belum ada yang berhasil, belum ada sampai sekarang juga belum ada. Malah ada lagi yang seperti punya ilmu kekebalan di sini pernah gagal. Jadi pokoknya yang masuk ke sini mau apa itu selalu gagal dikarenakan bukan orang sini asli. Kalau orang sini asli ya insya Allah dapat, tidak ada syaratnya. Kalau pengen dari sini dia harusnya perjalanannya benar, lurus, baik, dia percaya sama diri sendiri, sama yang kuasa. Jadi bisa, pendek ceritanya, imannya kuat, itu baru bisa. Tapi dengan syarat harus keturunan daerah sini juga, daerah Kampung Gorowek. Kalau di luar Kampung Gorowek nggak bakalan dikasih. Itu yang saya tahu. Banyak sih cerita-cerita mengenai di sini tuh banyak. Namanya tuh Sirah Cai Ciantang. Malah masyarakat di sini ngambil airnya itu pusatnya dari sini. Yang dari kampung-kampung sebelah sana tuh. Malah kadang-kadang ada orang dari luar, ya seperti orang-orang kota dari Jakarta, dari mana. Kadang-kadang minta air ke sini sama ke rumah Kuncen, minta barokahnya, syariatnya dari air sini. Dikasih sama Kuncennya. Yang saya tahu itu begitu. Mereka banyak yang berhasil atau malah banyak yang gagal Ki? Yang sepengetahuan saya itu semenjak itu tuh dia ada yang laporan ke rumah Kuncen itu, kebanyakan itu sukses di bidang kesehatan. Kalau di bidang masalah selain itu tuh nggak pernah dengar. Maksudnya bidang kesehatan gimana Ki? Seperti ada orang sakit, kena santet atau kena apa, syariatnya ambil dari air ini melalui Kuncen. Didoa-doa sama Kuncennya, terus dikasih sehat. Oh, Yang saya tahu yang air mujarab ya Ki ya? iya. Kalau Aki sendiri pernah melakukan pendohiran? Saya dulu pernah di sini pernah saya 2 kali kalau nggak salah, tapi gagal. Malah saya tuh disambar sama cakra sampai kejebur. Sendiri waktu itu Ki? Banyak teman-teman, tapi yang satunya udah almarhum ya satunya. Itu bukan dikarenakan pesugihan, karena dia sakit yang meninggal tuh. Maaf Ki, niat Aki waktu mau pendohiran itu ingin mendapatkan benda apa?
Kalau saya tuh dulu cuma ngikuti teman-teman aja sebenarnya, tapi semuanya juga gagal, gak ada yang benar. Gimana kira-kira bisa diceritakan nggak gambaran cara pendohirannya Ki? Cara pendohiran ya seperti sesajen gitu ya, lengkap sesajen. Terus di situ kita ritual, udah ritual itu ada makhluk. Pertama angin, udah angin ini alam gelap total. Udah gelap total itu baru ada cahaya dari atas seperti ya cahaya bulan sekitar tanggal 13 tanggal 14. Situ tuh gitu. Tapi semuanya gagal, gak ada yang. Terus yang ketiga kalinya saya coba kesini sendiri, pernah. Terus saya bukannya mau ngambil barang yang ada di sini, bukan. Saya pengen tahu sebenarnya kok orang di sini selalu gagal. Saya di sini tuh 3 malam di sini tuh saya dulu tuh. Ada yang datang yang namanya tuh yang haji pernah datang. Dia nanya sama saya tuh yang haji itu, kamu mau ngapain di sini? Saya enggak mau pengen ambil barang, cuma saya pengen nanya, pengen tahu. Kenapa orang-orang kalau ngambil barang di sini kok selalu gagal, banyak rintangan, itu apa sebabnya? Terus saya yang haji itu menjawab pertanyaan saya tuh, kalau bener ini barang yang ada di sini, entah bokornya, entah cakranya, entah tongkatnya, entah segala bidangnya yang kena ini sama orang lain, kampung ini bakal longsor. Makanya dipertahankan sama yang ada di sini, ya terutama Nyi Antang itu yang bertanggung jawab di daerah Ciantang ini, yaitu Ibu Antang. Jadi nggak dikasih itu barang-barang pusaka atau apa. Itu seolah-olah barang itu di sini sebagai paku buminya daerah sini itu. Jadi nggak sembarangan dikasih orang. Seperti orang sini juga ada yang datang pengen begini, tapi nggak dikasih, ya begitu. Jadi nggak sembarangan kasih. Ya seperti saya nggak dikasih. Sebenarnya saya juga ada darah satu di sini nggak. Tapi nggak dikasih. Jadi menjaga di sini anak putu buyutan di daerah sini. Jadi nggak sembarangan, biarpun turunan ini nggak bakalan dikasih. Masalahnya barang yang ada di sini itu sebagai paku buminya daerah sini. Apa dulunya di sini ada kerajaan goib atau gimana Ki? Di sini tempatnya kerajaan siluman. Tempat yang kita berada ini Ki? Ya kita sekarang lagi itu emang tempatnya. Jadi sini ke sana tuh itu di sini tuh seolah-olah di sini tuh ada gerbang, malah di samping di sini juga ada penjaga 2. Dia selalu bertanya mau ngapain. Kita sih jawabnya gini aja, kita kesini mau mengangkat harkat martabat daerah sini, supaya jangan terlalu kampung, terlalu awam. Gak ada apa maksud apa-apa, gak ada. Jadi supaya daerah ini tuh ya daerah Gorowek ini jangan dianggap sama orang-orang kota tuh ini daerah kampung kumuh, jangan. Jadi maksudnya kita cerita di sini begini tuh maksudnya begitu, gak ada tujuan apa lagi. Nanti bagaimana Ki bila penonton tahu atau ada yang tertarik dengan daerah sini untuk melakukan penarikan atau pendohiran tadi, bagaimana Ki? Itu aja gini aja, kalau pengen pendohiran di daerah sini bisa hubungi saya, tapi sama saya ditolak mentah-mentah karena saya asli orang sini. Saya mempertahankan daerah-daerah sini. Masalah yang ada di lingkungan ini tuh saudara saya semua. Gak mau saya di daerah sini, sesepuh saya, orang tua saya seperti apa ya kata orang sudah sih karuhun saya di sini hancur, saya gak mau. Makanya saya sebagai generasinya, penerusnya beliau, saya harus bertahan, mempertahankan. Jadi jangan sampai pusaka-pusaka yang ada di sini jangan sampai lepas tangan. Apalagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu saya nggak mau. Ya taruhannya begini aja. Kalau ada yang ngambil barang sini, hubungi saya, mau saya coba. Itu aja. Pengen tahu sampai di mana kemampuan. Sebelum orang tua sesepuh kita yang ada di sini mengizinin saya dulu. Masalah saya di sini sebagai generasi. Saya bukan jago kok. Saya bukan pinter, bukan sakti, bukan apa. Saya mempertahankan sesepuh di sini, nggak mau keluarga saya yang di sini itu hancur ke bawah longsor, saya nggak mau. Semua yang barang-barang di daerah mana, kalau barang harta karunnya udah diambil, yakin bakal longsor. Contohnya Cigundul, Pasir Ipis, Cikesik, Tasik,
Banjar, Purwakarta itu semuanya pada longsor. Semua itu masalahnya harta karun itu sebagai patok bumi. Itu apa, ada berbentuk emas atau apa Ki? Di sini bokor ada, mahkota ada, emas batangan ada, barang-barang emas yang udah jadi seperti cincin, gelang, kalung itu Ki ya? itu ada. Dijual atau atau gimana Ki? Kalau seumpamanya dia bisa mengambil ini, kayaknya nggak mungkin dah. Nggak mungkin bisa ngambil, masalahnya yang sangat ganas itu satu perabot, yaitu cakra. Pelindung ya? Iya, cakra berbentuk lingkaran, bergerigi. Itu kalau ada orang datang tuh selalu nyamber dengan sendirinya, nggak ada perintah. Dari mata air langsung nyabat. Kemudian Ki, kalau itu kan pendohiran Ki ya, yang banyak berhasil mengenai kesehatan tadi, kesembuhan orang-orang yang berobat ke sini, itu banyak yang berhasil Ki? Itu yang saya dengar itu banyak yang sehat juga, banyak dengan atas nama Allah, izin Allah dia sembuh. Dengan meminum air itu ya Ki? Iya, ada yang dimandiin, ada yang minum, tergantung perintah kuncinya aja. Kalau ada perintah kuncinya begitu ya harus diikuti begitu. Di sini ada sekarang, kalau sekarang jadi pesantren ya, namanya pesantren Al Amin yang diketuai sama Aki Emen. Itu kunciannya ya Pak? Itu mencakup kuncian juga itu Aki Emen. Jadi kalau seumpamanya mau ada keperluan mencari syariat untuk pengobatan ini itu aja hubungi aja Aki Emen, itu aja. Jadi daerah sini tuh memang punya potensi seperti itu. Banyak orang yang belum tahu saja ya. Mungkin nanti dengan video ini jadi banyak orang yang kesini nih Ki. Bagaimana Ki? Jadi makanya di sini di daerah sini tidak terkenal oleh masyarakat di mana-mana itu dikarenakan isi di sini tuh lingkungannya tuh kayak lingkungan kurang terawat. Kurang terawat aja masalahnya, kurang terawat. Jadi bilang keramat ya kayak begini berantakan siapa. Kan kalau di tempat-tempat lain yang namanya keramat tuh itu rapi, ada apa. Kalau di sini kan nggak ada. Ya, untuk jodoh mungkin Ki. Jodoh. Ya, minum airnya. Ada yang minta jodoh. Ada juga sih, tapi kabarnya nggak jelas kalau udah jodoh itu. Tapi yang saya tahu tuh yang untuk berobat. Yang berobat seperti yang pernah ada yang kena santet juga disaretin dari sini, alhamdulillah sehat. Itu harus melalui kuncir, kalau dengan sendirinya itu air biasa. Ya seperti gini aja ya, saya kan orang sini, apa kelihatannya ada ini ada itu kan enak, seger-seger aja, itu syariat. Sebenarnya sama aja kok. Gak ada yang ini, tergantung kitanya juga, kalau kitanya percaya sama yakin sama kekuasaan Allah kok pun payakun. Aki ini kan terkenal sudah diketahui oleh banyak orang berasal dari Cirebon ya Ki. Tapi Aki juga menjadi pribumi di sini. Gimana ceritanya Ki? Itu saya tuh ya, bapak saya tuh orang Cirebon. Kalau ibu saya tuh orang sini. Waktu ketemu jodoh bapak saya sama ibu saya tuh waktu bapak saya dinas di daerah Majalaya. Bapak saya tuh orang militer. Saya tuh kelahiran Cirebon, bukan di sini. Cuma di sini ikut ibu. Sekarang kita ke pesugihan Ki. Ada yang melakukan pesugihan di sini Ki? Yang saya tahu di sini pernah ada 2 kali, tapi sama kuncinya ditolak. Sebenarnya bisa, cuma yang berpikir ya sesepuh di sini itu ya berpikirnya kalau di sini udah sukses pesugihan, nanti banyak orang-orang yang datang ke sini, jadi seolah-olah mengotori daerah ini gitu. Jadi nggak ditolak, udah pernah ada 2 kali. Yang pertama perempuan, yang kedua itu laki-laki ya sekitar umur 30-an lah. Ada pernah lagi ya, ada orang di luar pengetahuan sesepuh di sini pernah ke sini. Hampir gila sama orang-orang sini pada dibawa kemana, atau bawa ke kelurahan kalau nggak salah sih. Aura di sini bagaimana kerasanya Ki? Kalau aura di sini emang lumayan sih, emang kencang, lumayan auranya. Mungkin dikarenakan saya dari penduduk di sini, dia memaklumi nggak begitu kencang. Sebenarnya itu kencang sebenarnya kalau orang lain mungkin dikarenakan saya keturunan di sini,
yang nggak kencang-kencang amat sih enggak. Tahu kalau orang lain sih. Tapi pernah saya bawa teman orang Kuningan, pernah sekali ke sini. Dia langsung kabur, nggak datang lagi sampai sekarang. Nggak ada kabarnya tuh orang gimana nggak tahu. Ki, ini kan kita bersama dengan Teh Siti dan Abah Japar, Ki. Nanti kira-kira bisa nggak kita melakukan penelusuran untuk di channel Melihat Malam, Ki? Nanti ditemani oleh Aki dan Teh Siti menjadi mediatornya. Boleh, Jadi boleh sosok aja. ngajak ngobrol dengan sosok yang ada di sini, Ki. Nggak masalah, Boleh ya, Ki ya? boleh aja, nggak masalah. Yang penting nomor satu, jangan menyinggung perasaannya, jangan masalah ngungkit-ngungkit yang ada pusaka atau di situ bisa, tapi jangan keterlaluan. Ya, cuman sekedar info aja, Ki ya, bahwa di sini memang ada sosok yang tadi Aki sebutkan itu, dan memang di sini ada harta karun ya Ada sebutnya, Ki. harta karunnya. Sobat, tiba-tiba Ki Jambrong melakukan gerakan yang Anda lihat. Rek daraon ka dieu. Ya. Orang ganggu keturunan aing ya. Assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam, arek naraon ka dieu. Cuman sekedar ingin tahu aja, di daerah sini katanya ada tempat pesugihan atau tempat harta karun, Ki. Jadi kita memberitahu orang supaya tidak melakukannya gitu, Ki. Lamun ku aing si bejaan sia rek naon. Jadi cuman sekedar tahu aja supaya orang tidak melakukannya, Ki. Hadapi lah aing. Ya. Wani-wani ngaganggu di daerah ieu jeung aing bagian nama. Maksudnya supaya daerah sini lebih terkenal di luar, Ki, dan menjadi tempat ini bisa terawat lagi, Ki, dan harta itu aman. Aing percaya tapi awas. Ingkari tina caritaan aing bakal turun tangan. Iya, Ki. Boleh tahu, Ki, dengan Aki siapa, Ki? Namanya, Ki? Aing katelak Ki Growek. Sesepuh di sini ya, Ki ya. Sosok Aki seperti apa? Boleh digambarkan? Aing harimau. Harimau. Jadi kita kedatangan kita di sini tidak mengganggu kan, Ki ya? Aing mau coba kontrol bisa aya naon. Bisa aya naon, bisa ngaganggu keturunan aing. Enggak, justru kita mau membanggakan tempat ini, Ki, Ulah supaya bohong. lebih terawat, lebih baik dan terkenal di masyarakat sekitar dan Bandung mungkin, Ki, gitu. Ulah bohong ya. Insya Allah, Ki. Lamun aya manusia nu datang ka dieu masa nyokot banda aing pusaka aing modar ku aing. Ya. Jadi memang di sini banyak pusaka-pusaka ya, Ki ya. Di dieu kami pusaka aing, barang aing, harta aing di dieu. Banyak sekali, Ki ya. Bisa bayar utang negara mungkin, Ki, kalau bisa itu terungkap ya. Urusan Oh, nggak ada urusan nih, Ki ya. ngaya dilelebokan air cokot Iya. itu bisa. Kenapa, Ki, harta yang ada di daerah sini tidak untuk kemakmuran warga di sini, Ki? Can waktuna masih kotor, masih jiwa nasararaka. Pementingkan diri pribadi, saling banting, saling bos jeung dulur. Kalau pesugihan di sini ada, Ki? Bisa aing anu langsung merena. Ya. Itu dikabulkan sama Ki. Berek wae. Iya. Dibere. Artinya ada tumbal dong, Ki. Aing butuh yang budak angon tuh munding aing balatak eueuh nu ngangon eueuh nu ngurus. Oh, jadi butuh tumbal ya, Ki ya. Budak angon aing munding balatak pinuh. Lemur ieu kumunding aing.
Kan orang dia jiwana kotor, serakah, waduh kenyerahan. Ya. Ya, Ki sendiri melindungi daerah sini, warga-warga di sini juga dilindungi ya Ki ya. Aing boga Allah. Aing dipercaya ku Allah. Aing umur 1000 tahun di dia. Oh, Ki Muslim Ki. Insya Allah. Ya, iya. Jadi warga di sini diminta untuk lebih soleh lagi ya Ki ya. Harus. Udah lamun hayang dibere warisan ku aing. Ahlak ucapan dewasa kudu bener, ulah saling banting, saling cilakakeun, saling teluh, saling santet aya di dia. Anu terjun karena pendohiran. Ka aing minta asal bener dibere ku aing. Oh, kalau minta boleh ya Ki ya. Kaki. Kasihan Ki. Ya, Ki cekap Ki aturnya terima kasih Ki ya. Kasihan Aki Jamrongnya. Sudah terima kasih. Jadi gimana maksudnya Ki? Ki boleh. Bejakeun ka saha wae ulah ganggu kampung aing. Korowe. Aing geus bosen ngusir jeung ngusir. Insya Allah Ki. Sekarang Aki boleh keluar lagi Ki dari Abah Jamrong Ki, dari Ki. Aing minta udud. Ya silakan Ki, itu dipegang udutnya. Itu ada yang mau bantu? Apa? Oh iya Ki, satu lagi Ki. Kalau untuk ngobatin orang sakit boleh kesini Ki. Menang eta nu aing tujuan hirup aing. Oh boleh ya Ki ya. Insya Allah. Caranya bagaimana Ki dengan air itu? Tanyakeun ka incu aing. Ya. Abah Japar katanya tadi minta rokok itu. Ada air. Kasih aqua. Kasih minum dulu Atina. Sobat, kita lihat Aki masih dalam pengaruh sosok dari Aki sesepuh Growek ini. Waalaikumsalam. Aing Growek. Ini sapang nyengetkeun ieu apa? Ya siapa lagi? Cai bodas mah aya, mun kopi teh aya. Aing teu beuki. Nyesep heula. Kieu hawatos incu tos capeun dupina ieu. Ieu kurungan. Paduli aing nyaho kemampuanna. Oh apa? Nya syukur we apal mah. Tadi nama bilih eta. Bae aing itu nguji keturunan aing. Yang hayang nyaho nguji sampai ka mana kemampuanna. Sok ini bisa Aki dongeng yang lain, cerita yang lain, ada cerita apa gitu. Kalau soal apa? Soal jangan ada yang kesini ngambil itu mah nanti kita kan ini disiarkan karena di YouTube kan, jadi semua nanti pada tahu bahwa di sini nggak boleh diambil, nggak boleh ada yang ganggu pasak bumi di sini, pasak bumi di sini nggak boleh ada yang ngambil. Itu nanti kita pesankan kepada para penonton ya Ki ya. Ya. Ngerti ya Ki? Halus. Aki bisa bahasa Indonesia nggak? Tuh. Untuk oh ya gitu, jadi ngerti. Jadi kira-kira ada cerita lain nanti yang tentang sejarah tempat ini gitu, dulunya itu seperti bagaimana hutan atau bagaimana gitu.
Di dia teh keur aing ngora teh di dieu teh hutan belantara. Oh, hutan belantara. Belantara aing ngababad lembur ieu teh aing sasoranganan dibantuan ku hiji makhluk. Nu ngaranna silung centring keling. Ayeuna ge aya centring keling. Centring keling. Tah aing teh dibaturan ku eta. Kalau sama Nyi Antang lama mana? Eta udah mah ada di sini? Nyi Antang mah sejarah teh tadina teh di dieu teh sinden. Manehna minta tulung ka aing, ku aing dibere asihan. Oh, sejarahnya teh gitu. Dibere ku aing asihan. Dibere ilmu penari, ilmu naon, hampir kabeh ilmu aing bae kadinya kabeh. Oh, ke Nyi Antang itu. Ntar kalau Aki teh asmanya wastanya siapa? Gorowak. Gorowek dikatalah ku barudak ayeuna disebut teh Gorowek. Gorowek. Sabadana aing teh ngaranna Gorowak. Oh, itu nama Aki. Siloka sebenarnya. Oh, mah. Siloka sebenarnya aing lain si Goro-goro. Tapi aing dikenalna di dia si Gorowek teh masalah. Teu masalah tenan. Iya. Artina Gorowek mah teh bohong, artina Gorowek tuh. Baheula keur zaman revolusi. Zaman Jepang, zaman gerombolan sekarang. Lemur ieu teh ku aing disulap jadi leuweung. Tah tidinya aing boga katelah ngaran Gorowek. Eta asalna tina bahasa Jawa. Ki nanya nih, kan ada daerah Panyumputan Ki. Panyumputan negara paling gede di dieu, pusatna negara di dinya. Di Panyumputan. Di Panyumputan tadi Sirah Cai. Berarti Aki didinya nya. Nyaho maneh. Oh, apa pantas kenal tuh di Payun. Oh, numpak aing. Oh, maneh ka dieu deui. Oh, ka dieu deui maneh. Aya naon jadu? Nya amang mah silaturahmi ya. Alhamdulillah. Selami tara ya. Waras maneh. Alhamdulillah sawangsul Aki ge sing waras lah. Sobat, itulah kisah dari Ki Jamrong. Tadi Ki Jamrong sempat dimasuki oleh sesepuh daerah di sini, sebut saja Ki Gorowek. Jadi tadi saya minta bantuan kepada Abah Japar ketika Ki Gorowek dimasuki, karena saya sendiri terus terang tidak berani untuk mendekatinya. Baik sobat, sebelum menutup acara ini, jangan lupa setelah ini kita akan mengadakan penelusuran bersama Abah Japar dan Teh Siti di channel Melihat Malam, yang akan menelusuri sosok-sosok apa saja yang ada di daerah sini. Nanti kita akan bertanya. Ki Jamrong, mungkin ada pesan untuk penonton di sini? Ya, kalau pesan saya sih ya tolong jagalah kelestarian alam di daerah sini, jangan sampai dirusak alamnya, terutama pohon-pohonannya. Jangan sampai ditebang habis. Kalau ditebang habis di sini bisa erosi, longsor, yang rugi itu orang mana, bukan orang sini, orang kota. Air-airnya pada keruh, banjir segala macam itu asalnya dari tangan dia sendiri. Tolonglah, terutama penduduk asli orang sini, tolong jangan sampai menebang pepohonan, jangan sampai habis total. Ya kita juga yang rugi sih, bukan orang lain. Kita harus melihatlah yang di bawah, yang di kota itu kerendam atau gimana itu, kebanjiran lumpur atau apa yang dinamakan banjir bandang, itu Bahaya. akibat kejorokan orang-orang yang ada di pinggiran seperti daerah-daerah pegunungan. Tolonglah, sadarlah, jangan sampai merusak alam dengan sewenang-wenang. Jangan punya pikiran, oh ini kebun saya, ini warisan dari orang tua saya. Jagalah lingkungan, jagalah, jangan sampai merusak alam berlebihan. Sekarang enak kita mengambil hasil hutan dari itu. Lihat nanti cucu kita yang sekian puluh tahun turunan kita itu bakal dapat batunya, gak ada hasilnya. Berarti makin lama tuh tanah di sini tuh habis terkikis oleh air hujan. Yang rugi siapa? Orang-orang pinggiran juga. Dia juga yang rugi sebenarnya. Pesan saya dari segitu aja. Ya, terima kasih Ki atas pesan yang sangat luar biasa. Sobat MM, sampai di sini dulu kisah dari Ki Jamrong di daerah Gorowek, yang mana Ki Jamrong berpesan untuk menjaga daerah sini supaya tetap dijaga. Baik,
Sobat nanti akan melihat penelusurannya di channel kami yang lainnya, di Melihat Malam bersama Abah Japar dan Neng Siti. Akan menelusuri sosok apa saja yang ada di sini, dan Neng Siti akan menjadi mediator. Begitu saja dari kami, semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas supportnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.